Halo guys, perkenalkan nama saya Olivia Angelina Tumanggor dengan NIM 208425010. Saya mahasiswa dari Universitas Sancang Kuning, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan dan Vokasi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran mengenai tumbuhan atau hewan yang terancam punah berdasarkan situs IUCN pada mata kuliah Biologi Konservasi yang diampu oleh Bapak Marta Dinata, SSI, MSI. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan salah satu hewan yang terancam punah, yaitu tapir Melayu dengan nama latin Tapirus indicus. Kita masuk pada tahap yang pertama, yaitu abstraknya. Hewan ini baru-baru ini dinilai untuk daftar merah di IUCN tentang spesies terancam punah pada tahun 2014. Tapirus indicus ini terdaftar sebagai terancam punah berdasarkan kriteria A2BCD plus 3BCD C1. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada taksonomi Tapirus indicus. Kingdomnya yaitu Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Perissodactyla, famili Tapiridae, genus Tapirus. Selanjutnya itu ada informasi penilaian dari tapir indicus. Hewan ini tanggal dinilainya pada tanggal 17 November 2014, tahun terbitnya yaitu tahun 2016. Nah, hewan ini status terancam punahnya pada tahun 2002 dan tahun 2008. Selanjutnya terancam punah hewan ini pada tahun 1986, 1988, 1990, 1994, dan 1996. Hewan ini rentan pada tahun 1996 dan tahun 2003. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyebab kelangkaan dari hewan ini. Yang pertama itu ada hilangnya habitat yang tersedia. Yang kedua terjadi penurunan pembunuhan di jalan dan tangkapan ganda oleh pemburu jerat. Yang ketiga terjadi konversi skala besar habitat tapir menjadi perkebunan kelapa sawit dan penggunaan lahan lain yang didominasi oleh manusia. Yang terakhir itu ada pengurangan luas hutan hujan tropis di Asia Tenggara pada periode yang sama. Nah, hewan ini penurunan populasi diperkirakan lebih dari 50% dalam 3 generasi terakhir. Nah, selanjutnya itu ada jangkauan geografis. Di sini teman-teman bisa dapat melihat peta penyebaran dari hewan tapir indicus yang berwarna coklat atau orange. Hewan ini masih tersedia di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Selanjutnya itu ada populasi tapir indicus. Tren populasi saat ini menurun. Jumlah individu dewasanya yaitu ada sebanyak 2.499 ekor. Populasi sangat terfragmentasi tidak. Penurunan berkelanjutan dari individu dewasa iya. Selanjutnya itu ada habitat dan ekologi. Pada habitat, Tapirus indicus ini terbatas pada kawasan hutan tropis lembab dan terdapat di hutan primer dan sekunder serta lahan basah. Tapir ini juga sebagian besar ditemukan di dataran rendah dan zona pegunungan yang lebih rendah di beberapa bagian pegunungan. Nah, untuk ekologinya, hewan ini merupakan hewan soliter yang biasanya aktif di malam hari. Nah, selanjutnya itu ada ancaman. Yang pertama yaitu pengembangan perumahan dan komersial. Merupakan yang terdiri dari perumahan dan perkotaan. Selanjutnya ada area komersial dan individu. Yang kedua produksi dan penambangan energi yaitu pertambangan dan penggalian. Yang ketiga ada gangguan dan gangguan manusia yaitu aktivitas rekreasi dan perang, kerusakan sipil dan latihan militer. Yang keempat itu ada pertanian dan aquacultur yaitu tanaman non kayu tahunan dan abadi. Selanjutnya itu ada perkebunan kayu dan pulp. Yang kelima itu ada pemanfaatan sumber daya hayati yaitu berburu dan menjebak hewan darat. Terus ada penebangan dan permanenan kayu.
Yang terakhir itu ada modifikasi sistem alam, yaitu kebakaran dan pemadaman api, dan bendungan, pengelolaan atau penggunaan air. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan dan perdagangan. Tapir ini masih digunakan dalam bidang olahraga berburu atau mengumpulkan spesimen. Dari bidang lokasi, penggunaan dan perdagangannya masih digunakan. Di bidang nasional, penggunaan dan perdagangannya masih digunakan. Di bidang internasional dia tidak. Tapir ini pada bidang makanan dan manusia, pada lokal dia penggunaan dan perdagangannya digunakan, nasionalnya penggunaan dan perdagangannya digunakan, sedangkan di internasionalnya tidak. Daging tapir ini terkadang dimakan dan dijual di pasar lokal. Ini bukan makanan populer. Hewan hidup ditangkap untuk kebun binatang setempat. Olahraga berburu tapir adalah ilegal, tetapi memang sering terjadi. Nah, selanjutnya itu ada tindakan konservasi. Tindakan konservasi ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu ada perlindungan tanah atau air di tempat. Terjadi di setidaknya satu kawasan lindung, iya. Yang faktor pendidikan di tempat termasuk dalam perundang-undangan internasional, iya. Tunduk pada kontrol manajemen atau perdagangan internasional, iya. Baik, demikianlah video yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga dengan video ini kita bisa dapat meningkatkan kesadaran diri terhadap pentingnya konservasi spesies tapir di seluruh dunia, agar pada generasi selanjutnya mereka bisa dapat mengenal hewan tapir yang masih ada di Indonesia. Sekian, terima kasih.